Hi Hai guys, welcome to new section of Alsa LC Uner YouTube video called Alsa in the Current Issue. Nah, Also in the Current Issue merupakan program kerja di bawah naungan Multimedia Division sebagai salah satu bentuk untuk mengoptimalisasikan YouTube Alsa LC Uner dengan menambahkan konten baru berupa video yang mengangkat isu-isu sosial ataupun permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia. Bener banget. Nah, tujuan dari adanya Alsa in the Current Issue sendiri antara lain adalah untuk meningkatkan legal skill kita selaku mahasiswa hukum, meningkatkan pemahaman, menambahkan wawasan, serta membuka mata akan adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. First of all, sebelum kita memulai Alsa in the Current Issues pada siang hari ini, kenalin nih, nama aku Flora dan di sini aku bakal ditemenin sama. Hai, aku Adi. Nah, tapi kita nggak berdua aja nih ya di. Iya, pasti. Kita saat ini kedatangan tamu yang luar biasa yang sangat spesial, yaitu Bu Dr. Lani Ramli, SHM Hum atau yang akrab disapa dengan Bu Lani, yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Nah, Bu Lani adalah merupakan salah satu dosen pada Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu, Bu Lani juga merupakan dosen yang mengajar mata kuliah hukum perburuan dan memiliki spesialisasi di bidang ketenagakerjaan. Nah, selamat siang Bu Lani. Ya, selamat siang Flora, Adi. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya Bu Lani? Baik-baik dan tetap semangat. Oh, iya. Apalagi ini hari Jumat ya. Oh iya. Mau libur besoknya. Waduh. Jumat berkah ya Bu Lani ya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Lani karena untuk menyempatkan hadir di program kerja Alsa in the Current Issue pada siang hari ini, dan juga tetap semangat. Iya, semangat semua ya kita ya. Siap. Siap. Oke, sekarang kita lanjut aja nih memulai sesi talk show bersama Ibu Lani dengan membahas topik yang sedang hangat yang baru-baru ini terjadi dan mungkin ini masuk hot news di mana-mana ya. Pasti. Mungkin di berita-berita juga banyak dibahas ya tentang kasus ini. Yaitu sesuai dengan tema kita pada Alsa in the Current Issue hari ini, yaitu Employers' Responsibility to Ensure Occupational Safety, Case of Ayutthaya Resort Ubud Lift. Nah, benar banget. Jadi topik yang mau kita bahas adalah kasus lift putus yang terjadi di Ayutthaya Resort Ubud, yaitu adalah di Bali pada Jumat siang jam 1 siang pada tanggal 1 September 2023. Nah, dan itu terjadinya memakan korban sebanyak 5 orang karyawannya. Nah, di kasus ini yang sempat menggemparkan masyarakat se-Indonesia bahkan bisa masuk ke hot news yang ada di Indonesia. Bener banget, dan dengar-dengar kemarin berdasarkan hasil olah TKP polisi, tercatat panjang rel lift di resort tersebut memiliki kemiringan 35 derajat dengan panjang lintasan 60 meter, dan pada saat kejadian tersebut ada sejumlah 5 orang karyawan yang sedang ingin naik ke atas gitu ya dengan memanfaatkan fasilitas resort tersebut yang sepertinya kayak wah gitu ya, ada liftnya yang liftnya nggak biasa gitu ya. Pasti mungkin. keren gitu lah. Tapi naas kejadian tersebut dapat terjadi. Tapi selain itu Kepala Kepolisian Sektor Ubud Komisaris Polisi Imade Uder menuturkan bahwa tali lift yang putus membuat tabung lift meluncur dengan kecepatan kencang. Ya, hingga menyebabkan kabin berpenumpang pun hancur. Nah, betul sekali. Menurut keterangan dari saksi, beliau mendengar suara teriakan dan benturan keras sekali dari arah lift. Kemudian setelah dihampiri, sudah ada 2 orang tewas di dalam lift. Dan orang lainnya masih hidup, yaitu ada 3 orang. Namun, sayangnya setelah dilarikan ke rumah sakit, 3 orang karyawan tersebut meninggal dunia juga. Nah, kejadian ini juga diduga akibat dari kelalaian teknisi atau pihak dari resort yang tidak memeriksa lift secara rutin. Nah, sehingga penarik baja terputus karena tidak mampu membawa beban berat dan rem dari lift tersebut juga tidak berfungsi. Wah, itu kejadian yang sangat naas sekali ya. Ya, pasti. Dan pastinya mungkin peristiwa ini juga menimbulkan berbagai macam respon ya dari netizen, terutama dari berbagai kalangan juga, baik yang muda sampai ke
yang tua, dan banyak banget spekulasi-spekulasi yang timbul di masyarakat mengenai entah itu masyarakat tersebut menuduh pihak resort ataupun pihak teknisi yang mungkin ada kelalaian atau kesalahan dan lain sebagainya begitu. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban maupun keluarga yang ditinggalkan atas terjadinya insiden ini. Semoga untuk kedepannya kejadian serupa tidak terulang lagi begitu. Nah ya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap para korban, berkaca dari adanya insiden ini, banyak sekali hal-hal serta pengetahuan baru untuk kita yang mau membuka mata kita mengenai bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan hukum bagi pekerja. Tapi sebelum itu, kita bakal dengerin dulu nih dari pendapat Bu Lani. Kira-kira bagaimana pendapat atau mungkin reaksi dari Bu Lani setelah mengetahui dan membaca kasus ini? Ya. Ya, Terima silakan, kasih. Bu Lani. Sebelumnya saya klarifikasi bahwa saya dari bagian hukum administrasi. Jadi memang pada waktu lalu hukum administrasi dengan tata negara itu menjadi satu ya. Namanya kan hukum pemerintahan. Tapi dengan perjalanan waktu ini kan dibagi menjadi dua, yaitu tata negara dan hukum administrasi gitu. Ya, jadi ini tadi mungkin ada kekurangan pengetahuan dari adik-adik mahasiswa, dipikirnya kan sama gitu ya. Tapi ya memang sebetulnya sama juga, hanya saja penyebutannya agak berbeda begitu. Nah, saya pertama sama dengan kalian ya, menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Kemudian pada waktu mendengar berita ini, karena waktu itu saya dengar di TV ya, di televisi, terus saya langsung mikir, wah ini kan kasus K3 ya, yang langsung terlintas di seorang yang mengajar hukum perburuan itu. Wah ini terkait dengan K3. K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja begitu. Kemudian apa sih impactnya, efeknya yang kedepannya? Karena ini terjadinya di sebuah resort ya, apalagi di Pulau Bali yang baru saja bangkit ya setelah pandemi. Aduh, saya rasanya sedih dan prihatin karena nanti mempengaruhi pariwisata lagi gitu loh. Dipikirnya kita ini tidak aware, tidak perhatian dengan keselamatan, dengan kesehatan gitu. Padahal aturannya sudah ada. Kemudian sarana yang diberikan oleh pemerintah sudah ada, artinya pelatihan-pelatihan. Kemudian juga ahli-ahlinya itu sudah ada. Hanya saja bagaimana penerapannya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk kedepannya. Gitu. Ya memang benar sekali ya. Mungkin kasus ini cukup menggemparkan hingga mungkin akan berpengaruh ke sektor pariwisata ke depannya, karena benar seperti apa kata Bulani barusan, kita itu Bali itu baru bangkit dari pandemi dan berusaha memperbaiki dalam sektor pariwisatanya, namun naasnya kejadian ini terjadi begitu ya Adi ya. Pasti. Waduh. Agak berat juga ya membicarakannya. Ya, jadi Oke, sekarang kita lanjut menanyakan hal yang mungkin ditunggu-tunggu sama penonton nih ya, yang mungkin penasaran banget nih. Itu adalah sesi tanya jawab nih, pasti. Pasti. Karena mungkin bisa penonton mungkin kayak, wah ini gimana nih kita kalau misalnya mau menuntut, mungkin ya begitu ya Ibu, mau menuntut pihak resort atau siapa yang disalahkan nih, mungkin penonton berpikir seperti itu. Jadi lanjut nih mungkin karena kita akan membahas dari perspektif hukumnya atau dari pandangan hukum dengan Bulani selaku dosen perburuhan, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan terkait dengan aturan-aturan atau pasal-pasal yang mengatur terkait kasus ini, Ibu. Mungkin apakah ada pasal yang mengatur secara khusus tentang ketenaga kerjaan, terus mungkin apakah ada undang-undang lain yang berlaku di Indonesia yang mengatur terkait kasus ini? Ya, memang ya kita ini pada waktu lalu kan
rame dengan adanya Omnibus Law ya. Oh iya. Iya, jadi Omnibus Law kemudian itu diganti dengan istilah katanya undang-undang lapangan cipta kerja atau cipta lapangan kerja, kan dibalak-balik gitu ya waktu itu ya. Kemudian dipikir-pikir karena orang Indonesia ini kan senang singkatan ya. Iya. Nah, kalau cipta lapangan kerja, jadi kan undang-undang cilaka kan gitu ya. Waduh. Akhirnya diganti ya. Nyambung ya. Iya, jangan deh kan gitu ya. Iya. Akhirnya diganti jadi undang-undang cipta kerja. Nah, di undang-undang cipta kerja ada bagian atau klaster yang kita sebut seperti itu tentang ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah memperbaiki hal-hal yang belum lengkap atau hal-hal yang kurang sempurna. Sebetulnya tujuannya itu gitu, yang terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang sudah ada. Nah, perlu diketahui bahwa undang-undang ketenaga kerjaan yang sudah ada itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Iya. Sebetulnya pengertian antara tenaga kerja dengan pekerja ini ada perbedaan. Kalau pekerja itu ada dalam hubungan kerja, kemudian ada pemberi kerjanya, terus dia melakukan pekerjaan tertentu selama waktu tertentu, menerima upah gitu ya. Terus ada perintah. Tapi kalau tenaga kerja pengertiannya adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Jadi tenaga kerja itu pokoknya orang yang kuat, yang bisa melakukan pekerjaan. Nah, kalau dia tidak mau bekerja, ya namanya pengangguran. Waduh. Jadi yang pengangguran itu termasuk juga pengertian tenaga kerja gitu loh. Iya. Pokoknya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Nah, di sini skupnya kita ke yang pekerja kan ya, Iya, ke yang pekerja. Kalau kita melihat sebelum Undang-Undang 13 tahun 2003 itu banyak, mulai Undang-Undang Nomor 14 tahun 69 zaman saya kuliah dulu ya. Iya. Kemudian sampai 2005 terus sampai akhirnya 13 2003. Namun sebelum Undang-Undang 13 2003 itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 khusus tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kita nyingkatnya K3 gitu. Maka dari itu kalau proyek-proyek yang sedang dibangun kan ada spanduknya ya, Iya. spanduk gitu ya. Terus kan diharapkan zero accident kan gitu ya. Iya. Terus kita mengutamakan prioritas K3. Nah, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 itu ada tentang bagaimana sih kita ini memelihara K3 itu dengan baik dan benar di setiap tempat kerja. Nah, tempat kerja itu bisa ruang tertutup, bisa ruang terbuka gitu ya. Bisa di sekitar ruangan itu, pokoknya yang dilalui sebelum melakukan pekerjaan. Itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Nah, undang-undang itu belum dicabut, kemudian dilanjut dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Oke. Ya, jadi ada juga peraturan-peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah di sini ya, nomor 50 tahun 2012, kemudian ada Permenakernya juga ya. Jadi Permenaker nomor 2 tahun 92, Permenaker nomor 4 tahun 87. Jadi ini melengkapi tentang K3. Jadi ada ahli K3, ada sistem manajemen K3, kemudian disempurnakan semuanya seperti itu. Dan tentunya ini juga terkait dengan apa? Dengan dulu kan namanya Jamsostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, sekarang singkatannya BPJS kan gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kan BPJS itu kan badannya sebetulnya. Ya, benar. Tapi kalau jaminannya ya tetap jaminan sosial gitu ya, tenaga kerja gitu. Jadi itu sejarah tentang berbagai macam pengaturannya yang terkait dengan kecelakaan kerja atau keselamatan di tempat kerja ini gitu. Wah, ini wawasan baru juga buat kita ya. Ya pasti. Banyak banget ya. Tidak hanya buat penonton tapi buat kita juga ya, Iya, karena pasti. kebetulan
kita belum ya mendapatkan Belum dapat undang-undang kelasnya itu juga ya. Belum mendapatkan kelasnya itu. Jadi wah sangat bersyukur sekali gitu. Dapat spoiler duluan deh. Iya dapat luarnya duluan gitu. Iya gitu, ilmunya dulu. Gitu ilmunya dapat gitu. Sip. Jadi begitu ya teman-teman semua. Seperti yang dikatakan Bu Lani barusan, ternyata banyak sekali pasal-pasal dan aturan-aturan hukum mengenai keselamatan ketenagakerjaan ini. Dan juga kita juga baru mendapat edukasi baru ya, wawasan baru ya, ternyata pekerja dengan tenaga kerja itu berbeda gitu ya, Yeah. tidak sama. Mungkin kan selama ini kita berpikiran kalau tenaga kerja sama pekerja itu sama gitu. Ya gak ada bedanya gitu kan, sama-sama yang bekerja gitu, apa bedanya gitu. Apalagi nama undang-undangnya kan undang-undang ketenagakerjaan ya. Iya. Jadi oke-oke aja gitu ya, dianggap sama ya dianggap gitu. sama, ternyata berbeda. Wah. Waduh. Waduh, keren banget ya ternyata. Nah, tapi Bu, kalau pertanyaan saya nih, adakah perlindungan hukum bagi pekerja yang menjadi korban sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini? Ya, sangat banyak ya perlindungannya. Sebetulnya pada waktu dia melakukan pekerjaan itu hak dasar pekerja adalah pertama untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang pertama, harusnya seperti itu. Kemudian di sini kalau sudah seperti yang ada kejadian seperti itu, maka kita di hukum perburuan itu kan ada pidana perburuan juga gitu ya. Jadi sebetulnya lebih baik mencegah ya daripada menanggulangi yang sudah terjadi gitu. Memang seperti itu. Jadi kalau kita lihat hak-haknya keluarga yang sudah ditinggalkan ya, ini kan karena 5 orang itu sudah meninggal ya. Iya. Sudah meninggal. Berarti di sini kita berpandangan fokusnya ke keluarga kan. Iya. Keluarga yang ditinggalkan ini bagaimana? Kalau kita melihat tentang kepesertaan dalam BPJS, maka di sini ada asuransi yang bisa diklaim terkait dengan asuransi kecelakaan kerja. Jadi di BPJS itu ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, kemudian ada jaminan hari tua, kemudian ada jaminan kesehatan. Jadi ada BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan. Biasanya pekerja itu diikutsertakan pertama itu BPJS kesehatan, tadinya seperti itu ya. Iya. Kemudian disambung dengan BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka dapatnya jaminan kematian. Tapi kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja, dapatnya jaminan kecelakaan kerja, begitu. Oh, oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan baru nih yang timbul dari jawaban Bu Lani itu, mungkin apakah ada perbedaan di antara jaminan-jaminan tersebut dan Ya. mungkin apa yang diberikan oleh dari jaminan-jaminan tersebut ke keluarga atau ke korban mungkin yang terdampak. Iya gini, jadi jaminan kecelakaan kerja itu kan tadinya tujuannya tidak untuk yang meninggal dunia, tadinya Iya. seperti itu gitu loh. Iya. Jadi untuk kayak luka-luka karena kecelakaan kerja, kemudian cacat karena kecelakaan kerja, kemudian ada lagi yang lebih parah lagi ya, jadi cacat total dan tetap. Itu kasihan sekali ya, artinya dia sudah tidak bisa melakukan fungsi pekerjaan. Iya. Nah itu yang di cover oleh jaminan kecelakaan kerja. Tadinya seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau yang bersangkutan itu pada waktu melakukan pekerjaan, kemudian terjadi kecelakaan, terus meninggal dunia, nah itu kesulitan pada waktu lalunya itu kesulitan gimana ini ya, gitu ya. Sehingga akhirnya di cover juga karena dia kecelakaan kerja, gitu. Terus kemudian kalau yang jaminan kematian itu kan tidak mengcover yang kayak luka-luka kalau di rumah atau apa kan enggak gitu loh. Jadi ini memang khusus untuk yang meninggal dunia. Tapi bukan karena kecelakaan kerja.
Gitu sih. Oke, baik. Iya. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, ya jumlah nominalnya memang banyak yang kecelakaan kerja jadi jumlahnya. Karena apa? Sebagai bentuk penghargaan, ya. Kan dia melakukan pekerjaan di situ. Iya, benar. Gitu, sebagai bentuk penghargaan. Jadi pekerja di sini melakukan pekerjaan, kemudian meninggalnya itu bukan karena sakit atau apapun, tapi karena melakukan pekerjaan sehingga sebagai penghargaan gitu. Oh. Tapi ada juga sih yang karena penyakit kerja gitu ya, ada. Iya, ada gitu. Tapi ini kan khusus untuk yang kecelakaan kerja gitu. Oh, menarik sekali ya. Iya, luar biasa sekali ilmunya ini ya. Iya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan hak-hak yang didapatkan oleh tenaga kerja maupun pekerja dalam sistem hukum ketenaga kerjaan di Indonesia itu khususnya itu tuh apakah ada hak-hak yang spesifik yang dapat diperoleh untuk tenaga kerja atau pekerja ini, Ibu? Ya, kita bicara secara umum ya, Iya. bicara secara umum. Jadi setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan itu kan berhak ya untuk mendapatkan pekerjaan. Karena Iya. dia kan juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan itu dijamin oleh konstitusi kan gitu. Iya. Nah, setelah dia masuk di dalam dunia kerja, artinya terikat dalam suatu hubungan kerja yang ada ikatannya perjanjian kerja, maka hak yang mendasar adalah mendapatkan kesempatan yang sama untuk suatu pekerjaan, gitu. Jadi kalau misalnya orang lain boleh menempati bagian di produksi, misalnya gitu ya. Kemudian dia itu sebetulnya juga mampu, tapi nggak boleh di situ, nggak boleh ikut tes, itu nggak boleh, gitu ya. Oh, iya. Jadi hak dasar itu adalah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tertentu itu. Artinya bagian tertentu harus ada perlakuan yang sama. Kemudian yang kedua itu hak yang mendasar lagi adalah keselamatan dan kesehatan kerja itu. Nah, tentunya setelah itu mengikuti hak atas upah gitu ya. Iya. Kemudian hak untuk waktu istirahat ya. Kemudian ada tunjangan tetap tidak tetap ya. Iya. Kemudian ada cuti gitu. Kemudian ada juga hak-hak yang istimewa, misalnya dia tidak masuk bekerja tapi tetap mendapatkan upah. Padahal asas di dunia kerja itu kan no work no pay. Iya. Artinya kalau kamu nggak masuk kerja ya nggak dapat upah gitu ya. Tapi di sini ada hal-hal yang khusus. Contohnya kalau pekerja menikah, dikasih ini waktu 2 hari, boleh tidak masuk tapi tetap mendapatkan upah. Nah itu hak-hak Oke. khususnya gitu. Oh. Ya. Ini berarti juga sama seperti kasus misalkan kayak cuti karena hamil atau cuti karena melahirkan gitu ya, Bu? Iya, ada cuti hamil melahirkan khusus untuk pekerja perempuan gitu ya. 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Artinya dalam durasi 3 bulan si pekerja perempuan itu mengurusi kehamilannya dan melahirkan, jadi mengurusi anaknya, itu tidak masuk bekerja tapi tetap mendapatkan upah. Jadi ini memang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Jadi dia melakukan hak maternitasnya gitu ya. Iya. Wow. Oke, dapat info-info lagi gitu ya. Iya. Ini kayaknya sangat menarik sih, bisa dari setiap sisi-sisi gitu bisa dijadikan bahan untuk membagikan ilmu gitu. Jadi pincangan gitu ya. Kuliah gitu. Waduh, oke baik. Nah, tapi Ibu, aku penasaran nih Bu. Maaf ya Bu, saya Iya. ya. Oke. Hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh perusahaan terhadap tenaga kerja, Bu? Oh begini, karena ini sudah ada ikatan dalam suatu perjanjian kerja, maka yang pertama adalah si pekerja harus melakukan
pekerjaan tertentu untuk dia. Seperti yang kita ketahui di dalam hukum perdata itu kan ada prestasi, ada teken prestasi ya. Oh iya, pasti. Kan jadi artinya saya memberikan upah pada Anda, maka Anda harus mengerahkan tenaga untuk saya. Nah, bisa tenaga, bisa jasa. Ya, jadi contoh kalau dia itu perusahaan apa ya, yang bukan harus melakukan pekerjaan tertentu tapi berbentuk hasil, ya berbentuk hasil, itu tidak untuk produk yang massa, produk yang banyak gitu, kan itu berarti jasa kan. Ya, jadi itu kalau diberi upah maka melakukan pekerjaan begitu. Kemudian pekerja tersebut melakukan pekerjaan ini harus mematuhi tata tertib tertentu. Contoh harus menggunakan seragam begitu ya. Nah, dia untuk setiap 6 bulan dikasih seragam. Kan biasanya kalau perusahaan itu menuntut pekerjanya harus memakai seragam, itu secara tidak langsung punya kewajiban untuk menyediakan seragam. Sehingga pekerjanya itu tinggal pakai. Nah, itu kenapa? Untuk menggampangkan punishment. Loh, kamu ini loh sudah saya beri, tinggal pakai aja kok nggak mau. Nah, itu loh ya, itu kan di punishment gitu. Terus kemudian mematuhi jam kerja. Misal ada aturannya di dalam peraturan perusahaan atau tata tertib itu mulai pukul 8. Nah, di sana biasanya kalau dalam peraturan perusahaan ini kan ada lebih rinci lagi. Misalnya 15 menit itu persiapan gitu. Terus kemudian mulai pukul 8.15 mulai bekerja. Ada waktu istirahat. Kemudian pulang jam berapa. Kemudian ada juga perusahaan yang membolehkan 2 hari sekali seragamnya itu malah dicucikan di perusahaan itu. Enak itu ya. Oke. Ada laundrynya ya. Info lokasi. Waduh. Belum dulu sudah mau kerja. Ya, jadi itulah berbagai macam apa yang didapat perusahaan. Jadi ya sebetulnya yang lebih mendalam itu adalah loyalitas, kan gitu ya. Iya. Kalau saya sudah meng-hire, sudah ada ikatan ya, saya misalnya pihak pengusahanya, kemudian dengan pekerja, tolong dong loyalitasnya bagaimana ke saya dengan bekerja yang baik gitu ya. Itu sih gitu. Luar biasa sekali ya ilmunya ya. Ternyata kita udah tahu nih ya, ternyata ada hak dan kewajiban juga yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap para pekerjanya ya. ya. Sampai kayak dikasih pakaian ya, dan gaji ya pasti. Iya, kalau gaji itu wajib. Iya. Kemudian nih kita sekarang kembali ke kasus ya yang sedang kita bahas tadi, yaitu kejadian lift putus di Ayutera Resort Ubud Bali. Di situ apakah kira-kira ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak resort nih ya Bu, karena saya baca-baca kemarin beritanya itu malah pihak resortnya yang menuntut pihak teknisinya ya, malah yang teknisinya yang membangun lift tersebut gitu, padahal mungkin apakah menurut Ibu atau ada aturan yang berlaku tentang pertanggungjawaban yang dapat dikenai terhadap resort selaku mungkin tempat kejadian juga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para karyawannya gitu Bu. Ya, jadi mungkin ya kita itu kalau ada masalah seperti itu kan panik ya, panik. Kemudian yang kedua itu ketakutan dipikirnya, aduh gimana ini ya, jangan-jangan nanti saya itu bermasalah berat atau gimana. Kemudian kalau cari advice atau nasihat atau saran ke orang yang tidak tepat itu nanti jadinya kan tambah kesana kemari gitu ya. Nah, pertama kalau kita baca di BW ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu kalau ada
kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh orang, binatang, barang yang kita jadi pemiliknya, maka kan kita yang bertanggung jawab. Itu ya. Iya. Nah, sama juga ya. Jadi saya pemberi kerja, kemudian saya punya sarana lift tersebut ya. Kemudian ada pekerja saya yang menjadi korban, maka saya bertanggung jawab. Wow. Seperti itu, Iya. gitu ya. Namun pemerintah di sini kan memberikan sarana, maka dari itu kan awal-awal adanya jam sostek banyak perusahaan itu yang mengeluh, kemudian berpikir buat apa sih, kata gitu ya. Iya. Ngapain kita dipaksa untuk ikut jaminan sosial tenaga kerja yang notabene semua diurusi oleh pemerintah, kan gitu ya. Iya. Nah, padahal di sini adalah untuk meringankan beban. Jadi bukan untuk melepas beban, tapi meringankan ya. Jadi setidaknya jenis-jenis asuransi itu adalah mengalihkan risiko kan. Jadi ini memang kalau kita bicara satu ilmu itu nggak mungkin bisa lepas dari ilmu lainnya Iya. gitu ya. Yap. Jadi ini kan ada pengalihan risiko gitu. Yang harusnya misalnya saya tanggung sendiri, tapi kalau ada BPJS setidaknya ada jaminan kecelakaan kerja. Namun karena ini terkait dengan nyawa ya, terkait dengan manusia, kan kita nggak bisa melepas begitu saja ya, gitu, melepas begitu saja. Ada kewajiban-kewajiban moral sebetulnya gitu. Nah, apa yang biasanya pihak yang berwajib atau kita ini mencermati apa sih ya sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemberi kerja ya, yang notabene pemilik lift ini kan Iya. gitu ya, kan Iya, dia yang betul. menguasai dalam penguasaannya kan gitu. Iya. Pertama adalah pemeriksaan berkala kan gitu ya, Iya. secara rutin harus diperiksa kan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pada waktu lalu bagaimana sih serah terimanya. Ini saya nggak tahu ya, ini tempat baru atau bagaimana. Karena kalau memang masih baru, apalagi di berita-berita itu ya, sering terjadi katanya sih ada asap, ada apa, kemudian komplainnya itu lambat untuk ditangani. Kalau saya pribadi daripada bermasalah ya, karena di setiap tempat kerja yang mempekerjakan minimal 100 orang itu harus ada divisi K3 ya. Nah, di dalam divisi K3 itu ada penanggung jawabnya namanya ahli K3. Nah, itu. Nah, secara rutin ahli K3 harus mengevaluasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Iya. Nanti Iya. di Disnaker ini harus biasanya ditindaklanjuti, ada Disnaker ya, kemudian ada pihak kepolisian, kemudian juga ada dari pihak teknisinya yang dengan teknik-teknik, kan tidak semua harus dengan hukum ya. Jadi ini kan saling support untuk mengetahui sebetulnya ada apa sih gitu ya. Ya. Dan kalau sudah ada apa sih itu bukan untuk saling menyalahkan ya, Iya. tapi untuk belajar ke depannya, jangan sampai seperti demikian gitu ya. Gitu. Jadi harus dilihat pertama kapasitas kan gitu ya. Lift ini kapasitasnya berapa? Kemudian ketinggiannya berapa? Kekuatannya bagaimana? Dan pada waktu serah terima kan harus jelas ya. Ya. Kalau memang serah terimanya itu dalam keadaan baik-baik, dicek segala macam, kayak kita ya mau beli mobil ada test drive Iya. kan segala Nah, macam pasti. ya. Kemudian dicek segala sudah aman, diserah terimakan. Kemudian kalau ada cacat produksi ya kan, maka adalah tanggung jawab si vendor. Artinya yang menyediakan jual beli lift tersebut. Oh. Gitu. Ya, jadi itu
yang harus didalami gitu. Kemudian yang terkait dengan penyediaan divisi K3 segala macam itu di resortnya. Maka dari itu nggak gampang-gampang ya. Orang punya modal, kemudian dia bilang saya senang suasana alam ya. Kemudian dia bilang saya ini nyeni gitu ya. Ya, terus kemudian saya ini lulusan luar negeri bisa loh mengelola sebuah hotel, resort. Nggak segampang itu ya. Karena kita pertama harus melihat peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu, apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu ya, karena riskan sekali ya gitu. Jadi iya, tak segampang itu ya, seperti judul lagu Iya. lagu ya. Tak segampang itu ya. Benar. Jadi mungkin tanggapan dari saya sih mungkin ini ya Bulani, terkait mungkin dari penyediaan divisi K3 itu sendiri, itu berarti ada ada prosedur tersendiri gitu ya Bu ya? Iya, jadi persyaratannya itu pertama ya, perusahaan itu mempunyai pekerja minimal 100 orang ya, atau perusahaan yang berisiko tinggi. Jadi dia itu nggak harus nunggu sampai 100 orang pekerjanya, tapi kalau berisiko tinggi maka sudah harus punya divisi K3 yang dilengkapi dengan ahli K3. Nah, siapa ahli K3? Nah, nanti bisa minta di Disnaker. Karena Disnaker itu mempunyai tugas juga melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja gitu. Oh, iya. Juga mungkin seperti yang sempat dimention oleh Bulani tadi, terkait dengan pemeriksaan rutin ya mungkin ya. Iya. Kemarin saya juga sempat membaca kalau mungkin kendala dari lift tersebut itu memang tidak ada pemeriksaan rutin dan mungkin ada kayak baja penarik atau seperti itu yang mungkin sudah berusia berapa tahun belum diganti, ada itu sudah ya, itu harus diperhatikan ya, terlebih yang punya resort gitu. Iya, maka dari itu kan saya bilang ya, jadi nggak segampang itu karena apa? Harus ada masalah teknisnya ya. Jadi yang paling gampang sebagai contoh itu kan mobil kan. Mobil itu fan beltnya berapa kilometer harus diganti, oli kan gitu ya. Mencapai berapa kilometer atau bulan mana duluan yang ditemui, nah itu harus ganti oli. Nah itu juga, nah bayangkan itu baru lift saja, belum yang lain-lainnya ya. Tapi itu tidak mengecilkan hati kita untuk berinvestasi ya, untuk melakukan usaha-usaha ya. Tentunya tetap bersemangat untuk investasi dengan memperhatikan segala rambu-rambunya gitu. Ternyata itu berkaitan dengan detail-detail kecil ya Bu ya. Jadi seperti mungkin dari segi teknisnya atau mungkin dari segi divisinya mungkin ya dari pihak resort tersebut atau perusahaan tersebut gitu. Atau enggak vendor-vendornya juga. Vendor-vendornya itu juga harus diperhatikan. Jadi contoh kayak di kita aja kan ada lift ya. Nah itu kan lengkap sudah kan dengan petunjuk kan. Apabila begini maka apa, terus jangan memercikkan air segala macam. Nah itu karena apa? Karena kan bahaya gitu ya. Nah itu harus ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Kemudian di situ kan ada cerita bahwa naik tangga gitu ya. Saya sendiri bingung ya, yang di berita itu loh. Ada anak tangganya terus kemudian ke lift gitu ya. Nah, itu apakah memang lazim seperti itu atau enggak? Karena kadangkala kita ini kan ingin yang spektakuler dengan excuse ya. Artinya nggak bisa kayak gini tapi coba sih diakal-akali katanya gitu ya. Nah sehingga nanti bisa masuk TV, masuk koran, viral kan gitu ya. Tapi ini bukan yang tentang itulah ya. Jadi ini cuma himbauan untuk yang lain-lain. Jangan sampai misalnya nggak cocoknya alat tertentu di tempat kerja, tapi karena supaya bagus
atau tuntutan hanya salah satu stakeholder, kemudian kita paksakan, jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Nanti hasilnya kan nggak baik gitu. Iya. Nah maka dari itu kan kalau kita lihat di berbagai macam pertokoan untuk berbagai macam lift itu kan ada guardingnya, jadi penjaganya kan. Iya, iya. Gitu itu kan untuk dia kan yang lebih menguasai, ya menguasai bahasa tubuhnya lift gitu. Betul. Luar biasa. Oke. Karena kadangkala mungkin karena perkembangan zaman juga ya Bu ya. Jadi kayak orang-orang mungkin pengen yang pengen yang unik gitu, Iya. pengen yang sesuatu yang spesial supaya menarik perhatian warga masyarakat juga gitu ya. Dari pengunjung lah ya juga. Iya, menarik Iya. pengunjung supaya beda dari yang lain gitu ya. Nah, namun boleh saja ya Bu ya seperti itu, tapi harus tetap diperhatikan keselamatannya. Gitu. Nah, Iya. nah ini bagus nih buat yang pemilik resort, jangan menekan harga. Iya. Kalau mau kualitas yang bagus, berarti ya budgetnya harus dinaikin dong. Iya, jadi memang kalau yang di Surabaya sih hafal ya, motonya pakai bahasa Jawa aja, jer basuki mawa beong. Waduh. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil baik ya memang harus membayar lebih. Atau segala macam yang kita dapat ya memang harus mengeluarkan kan gitu ya. Iya. Nah, ini kembali lagi ke prestasi dan tegen prestasi bahasa Belandanya. Waduh, ini berbagai bahasa yang dikeluarkan. Memang sangat amat hebat ya dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nah, kalau ini ada pertanyaan terakhir nih kalau dari saya ya. Bagaimana bentuk hubungan hukum antara perusahaan dengan kontraktor ataupun teknisi yang terlibat? Apakah dalam hal ini juga dapat dimintai pertanggungjawaban? Nah gini, kalau kita melihat hubungan hukum antara kalau pekerja dengan yang punya resort atau pemberi kerja itu kan hubungan kerja. Ya. Nah kalau antara yang beli lift ini dengan vendor ini kan kontraktual jual beli atau sewa, bisa saja kan kita nggak tahu, kita kan nggak mendalami, kita kan hanya pengamat gitu ya. Iya. Yang paling gampang itu loh mesin fotokopi itu ternyata ada sewa, saya sampai kaget ya. Aduh. Aduh. Jadi di kantor teman saya bilang gini, tolong Pak aku numpang fotokopi, saya bilang gitu. Iya. Sebentar tak hitungnya dulu dari mana. Loh kenapa? Enggak, ini soalnya sewa. Loh ternyata sewa, kemudian hitungannya adalah per lembar. Nah tapi katanya dia lebih murah daripada membeli. Karena kalau sewa persis ada kerusakan diganti dengan yang baru. Dan terus menerus gitu tanpa menunggu lama gitu. Jadi itu keuntungannya dia. Nah ini kan kita nggak tahu ini sewa atau beli kan gitu ya, karena bisa juga ada barang-barang tertentu yang kelihatannya besar tapi ya disewa-sewakan. Nah kan aneh juga ya. Iya. Nah itu, tapi kalau kita lihat sepintas sih beli ya, kita lihat sepintas beli. Nah kalau beli berarti jual beli. Nah kapan beralihnya risiko? Kan kembali ke situ. Setelah diserahkan kemudian lunas, nah berarti kan risikonya beralih kepada si pembeli gitu loh. Maka dari itu harus cermat pada waktu serah terima. Ya harus ada asas keberhati-hatian, kecermatan ya, dan kepastian hukum. Kenapa? Loh, kalau sudah diterima, ditanda tangan, risikonya sudah beralih ke saya gitu loh. Iya, jadi sudah ada kepastian hukum siapa yang dikejar-kejar gitu. Ya, jadi ini harus cermat seperti itu gitu. Tapi kalau masa garansi kan ada kayak gitu ya. Masa garansi misalnya 5 tahun gitu ya. Ya, maka dari itu bisa tanggung jawab kalau kita sudah melakukan proses-proses yang digaransi itu dengan baik dan benar ya. Artinya tidak pernah mengubah gitu ya. Misalnya korsleting, kemudian kita nggak lapor ke sana, terus nggak apa-apa, saya ahli, bisa saya
isolasi sendiri gitu ya. Nah, ini kan Isolasi. berarti sudah nggak murni, nggak orisinal dari sana kan. Iya. Itu risiko beralih ke saya. Tapi kalau saya selalu menginfokan, kemudian teknisi dari si perusahaan atau vendor yang datang, maka tanggung jawabnya pada si vendor gitu. Jadi ini hubungan hukum biasa, bukan hubungan kerja. Namun tanggung jawabnya seperti yang saya sampaikan, kalau memang ada garansi kemudian dilakukan dengan baik dan benar, maka tanggung jawab pada si vendor tersebut gitu ya. Nah, jadi unik banget gitu ya. Jadi kalau misalnya masih barang baru nih, tapi masih ada garansi. Jadi kalau ada masalah rusak, ya panggil yang punya vendornya gitu ya kan. Iya. Tapi kalau kita apa ya bahasanya otak-atik Iya. sendiri, nah itu sudah jadi masalah kita Kan sendiri. termasuk rekayasa. Iya pasti. Waduh. Aduh. Terus mungkin seperti yang tadi di mention sama Bulani juga terkait dengan mungkin ada barang yang besar kelihatannya beli tapi ternyata disewakan. Itu mungkin apakah juga memungkinkan kalau misalnya dari kita berkaca dari kasus ini seperti contohnya lift tersebut ya. Lift tersebut itu sebenarnya punya bukan murni punya resortnya tetapi hanya disewakan dari vendornya seperti itu, Ibu. Ya. Jadi kalau gini, itu kalau disewakan kemudian ya si penyewa dia bersikeras ya, tidak memberitahukan kerusakan atau apa ya. Pokoknya ini bisa sendiri, itu tanggung jawabnya si penyewa. Gitu. Jadi misalnya kayaknya pernah macet, tapi dicoba lagi nggak macet. Nah, kemudian dia tidak menghiraukan kemacetan yang sepele itu. Waduh. Tiba-tiba sampai 3 jam, ya ndak lucu ya. Ya, jadi itu memang tanggung jawabnya pada si penyewa. Gitu. Ya, jadi memang alat-alat elektronik itu ya, pokoknya yang terkait dengan listrik segala macam, kadang-kadang kita nggak bisa memprediksi kan, meskipun sudah rutin perawatan gitu ya. Gitu. Jadi mungkin bagi siapapun yang kemarin menaruh komentar-komentar seperti wah yang salah resortnya nih, yang harus itu. dituntut resortnya, belum tentu ya Belum ternyata tentu. ya. Belum tentu gitu. Bisa dicek. Malah ada yang bilang ini harus tanggung renteng ini. Karena ada kaitannya satu sama lain. Iya. Loh, bisa juga, tapi dilihat dari segi apanya gitu loh. Ya, jadi memang berbagai macam ya. Jadi kalau misalnya sudah diberitahukan gitu, kemudian terlambat menangani, tidak datang juga gitu ya. Terus kemudian dikatakan ini nunggu 1 bulan, loh, padahal kan diperlukan ya. Karena untuk mengangkut barang yang sampai ketinggian berapa, nah masa digotong lewat tangga yang biasa kan gitu ya. Nah kemudian dipaksakan, ini akhirnya jadi tanggung renteng. Karena yang sana terlambat menangani, aturannya harus 3 kali 24 jam misalnya gitu ya. Kemudian yang di sini karena ya udahlah aku nggak tahan nunggu 3 kali 24 jam. Nah, saya betulkan sendiri. Berarti kan sama-sama salahnya. Gitu. Jadi itu akhirnya bisa tanggung renteng. Jadi kasuistis kok kalau kita bicara hukum itu gitu. Memang kita punya teori, konsep, asas. Nah, itu dipakai dasar untuk berpikir gitu ya. Terus nanti kita lihat kasusnya bagaimana gitu. Berarti memang harus diselidiki terlebih dahulu ya, Ibu. Iya, gitu. Jadi mungkin lain kali buat yang nonton siapapun jangan asal berkomentar karena kita belum tahu ya fakta hukumnya seperti apa gitu. Dan juga iya. Bisa saja yang salah konstruktornya, bisa saja yang pemiliknya atau enggak vendornya ya. Iya, gitu. Bisa juga karena apa? Pemilihan tempat yang tidak tepat. Kan bisa juga kan. Iya. Misal dipikirnya tanahnya ini aman ya. Ternyata ada pergerakan, kan macam-macam gitu itu. Maka dari itu harus sangat perlu penelitian yang mendalam sebelum membuat sesuatu yang terkait dengan alam. Tapi kalau di dalam misalnya bangunan
kemudian hanya sampai berapa lantai, itu saya sendiri tidak berani ngomong ya berapa lantai karena itu orang teknik ya yang ngomong. Iya, pasti. Nah itu kan lebih aman. Iya. Nah ini kalau di alam kemudian sampai ketinggian berapa gitu kan ngeri ya. Saya aja kalau diajak ke tempat yang spektakuler tinggi katanya bisa lihat yang macam-macam, saya itu pegangan terus. Terus katanya, "Loh ngapain kamu pegangan?" gitu ya. Ya ngeri ya, soalnya apa? Kan nggak bisa memprediksi. Sampai saya tanya, kapasitasnya cukup dah kalau kita di atas semua. Katanya, wah, jangan berlebihan mikirnya. Ya mikir ya, kan gitu. Iya. Waduh, ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan ya buat siapapun yang mungkin kedepannya mau bisnis hotel nih atau resort atau apapun lah yang berkaitan dengan kasus ini begitu. Terus selanjutnya terkait dengan seperti yang kita obrolkan tadi, Bu, tentang hak-hak yang diperoleh tenaga kerja atau pekerja. Itu apabila satu perusahaan atau mungkin terkait dengan kasus ini lagi ya Bu, resort itu tidak memenuhi hak-hak yang harusnya diperoleh oleh tenaga kerja itu, apakah ada upaya hukum atau mungkin bantuan hukum gitu terhadap pekerja ataupun baik korban maupun keluarga korban gitu Ibu? Ini gini ya, karena kan korbannya meninggal dunia ya. Jadi kan nggak bisa yang terkait dengan korban bantuannya atau upaya hukumnya kan gitu ya. Nah upaya yang dilakukan adalah terkait dengan keluarga korban begitu. Pertama tentang keadaan psikologisnya yang terlebih dahulu kan gitu ya. Banyak orang yang traumatik, terus kemudian kesedihan mendalam itu memang harus diperhatikan gitu. Kemudian yang kedua, hak atas jaminan kecelakaan kerja tadi ya. Itu. Nah, bagaimana kalau tidak diikutkan BPJS itu kan gitu ya? Nah, itu yang jadi menarik. Artinya sangat menyedihkan ya apabila ada perusahaan yang menolak untuk mengikut sertakan jaminan-jaminan itu. Karena apa? Risiko sekarang. Meskipun perusahaannya tidak mempunyai risiko tinggi, hotel itu kan nggak mempunyai risiko tinggi sih sebetulnya daripada pabrik mercon kan gitu ya. Oh iya, pasti. Iya, kan pasti ya. Kalau petasan itu saya kalau malam tahun baru kemudian Idul Fitri kaget-kaget kok saya ya. Katanya kembang api tapi kok pakai meletus gitu ya sekarang ini. Kalau dulu kembang api kan enggak pakai meletus ya, cuman bagus gitu aja gitu ya. Nah, kalau meletus itu kan petasan kan. Nah, itu meskipun tidak berisiko tinggi tapi sekarang kan semua berisiko. Karena apa? Karena modern. Kita ini hidup di zaman modern gitu loh. Ya. Nah, bagaimana kalau itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pada perusahaan itu sendiri. Kalau tidak mengikut sertakan BPJS. Nah, pertanyaan selanjutnya, loh kalau vendornya gimana? Loh itu hal lain gitu ya. Kan ini yang terkait dengan BPJS-nya. Gitu. Nah, kalau sampai benar vendornya tidak ada kesalahan apapun, ya berlipat-lipat kan yang harus ditanggung oleh si pemberi kerja gitu. Iya. Berat juga ya pembahasannya ternyata. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nah ini kemungkinan Flora mau ada pertanyaan lagi atau enggak? Mungkin terkait ini ya, kan kita tadi sudah berbicara tentang hak-hak yang harus dipenuhi gitu ya. Terus juga ada kewajiban-kewajiban juga yang harus dipenuhi. Mungkin Bulani ingin menyampaikan pendapat lain atau mungkin tambahan-tambahan gitu Bu terkait dengan kasus ini, atau mungkin kayak ada saran atau pesan untuk siapapun yang menonton ini sekarang. Siapa tahu ada yang butuh saran dari Bulani terkait kasus ini, terkait dengan hak tenaga kerja dan lain sebagainya begitu Ibu. Iya. Jadi memang kalau kita bicara tentang ketenaga kerjaan khususnya perburuhan ya, ini memang
adalah pembicaraan yang nggak pernah selesainya. Iya. Ya, karena setiap manusia lahir, kemudian sekolah, kemudian tujuannya kan bekerja, kan Iya. gitu ya. Ya, pasti. Dan sampai akhir hayat biasanya kan Iya, gitu. betul. Nggak ada orang yang kepingin nggak kerja, meskipun ada yang disebut swapakerja atau pekerja mandiri. Artinya dia tidak bekerja pada orang lain tapi melakukan pekerjaan atas risiko sendiri. Tapi kan tetap bekerja kan gitu ya. Iya. Iya. Nah, bagi yang melakukan pekerjaan tempat lain atau melakukan pekerjaan sendiri ataupun pemberi kerja, jangan lupa untuk K3 ini diperhatikan ya, karena terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan melakukan perlindungan ini tentunya nanti produksi akan berjalan dengan lancar. Jadi tujuannya adanya peraturan K3 adalah mengoptimalkan produktivitas itu. Ya. Biasa sekali Luar ya. biasa sekali. Nih sampai dari tadi terlalu fokus ya sampai Iya. waduh. Kayak Bagaimana gini? rasanya kayak ingin ngobrol lebih panjang lagi ya dengan Bulani ya Iya. gitu. Ya luar biasa sekali gitu. Oke, baiklah. Jadi tadi kita sudah mendengar pendapat dari Bu Lani ya mengenai pertanggungjawaban yang dapat dikenai pada pihak-pihak terkait. Dan kesimpulan yang dapat ditarik adalah ribet dan tidak bisa dengan jelas gitulah. Maksudnya kita harus bisa mengecek siapa yang salah ya gitu ya. Iya. Bisa saja dari vendor, dari pengusaha atau dari pemilik resort tersebut. Iya, dan juga ada berbagai jaminan ya, jaminan Iya. sosial yang dapat diterapkan untuk terutama bagi tenaga kerja dan mungkin untuk pekerja itu dalam sehari-hari, termasuk tadi ada divisi K3 ya yang Nah, benar-benar ya itu. ditekankan oleh Bulani ini. Divisi K3 ini harus ada di setiap perusahaan, terutama yang perusahaannya atau bangunan yang berisiko tinggi gitu ya. Mungkin jika dikaitkan dengan kasus ini itu mungkin kita sampai sekarang karena masih mungkin dalam penyelidikan, mungkin kita tidak bisa berkomentar banyak ya, kita Iya. mungkin menunggu dari petugas kepolisian yang menyelidiki kasus ini begitu. Iya. Apalagi kan kita di sini ya, bukan di sana ya. Iya. Kita bisa betul ngelihat sekali. langsung. Nggak tahu Iya. bagaimana tempatnya, letaknya betul. gitu ya. Dan memang kita kan menghindari menghakimi sebelum adanya Informasi yang resmi Iya, gitu. begitu. Iya, Baik. betul sekali. Dan ini juga mungkin dapat dijadikan edukasi ya untuk kedepannya, untuk meminimalisir agar kejadian seperti ini itu tidak terjadi lagi ya, mungkin seperti itu. Dan semoga jangan sampai Iya. terjadi lagi gitu ya. Yes, tolong Jadi semoga. iya, tidak hanya diminimalisir tapi ditiadakan lah kalau bisa Iya. ya kejadian seperti Itu harapan kita kan Iya. zero accident kan gitu ya. zero accident gitu. Tetap juga mungkin berdoa kepada Yang Maha Kuasa atas pembangunan dan konstruksi dan segala macamnya begitu ya. Iya, pasti. Oke, baik, sudah pembicaraan kita sampai sini ya, sudah tidak rasa ya. Saking serunya mendengarkan pendapat dari Bulani, dan kami juga ingin berterima kasih sekali dengan Bulani karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan edukasi dan wawasan terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi gitu ya. Ini baru banget ya terjadi ya di Ya, September ini. September ini. Iya, dan Iya. ini mungkin cukup menggemparkan ya gitu ya. Iya. Menggemparkan masyarakat sekitar. Terutama mungkin ini anak muda yang sedang liburan ke Bali ini. Waduh. Waduh. Semuanya berhati-hati ya. Pilih dengan pelan-pelan juga. Iya, tetap mengutamakan keselamatan begitu ya. Ya, oke. Tapi sayang sekali ya, karena ada keterbatasan waktu, section kita kali ini harus berakhir. Nah, sebelum benar-benar berakhir nih, apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bulani gitu? Begini ya, jadi ini kan sebentar lagi ada closing statement kayaknya ya. Waduh. Nah, jadi untuk dunia kerja itu saya harapkan
Ini bukan yang terkait dengan K3, tapi yang lebih luas lagi. Jadi antara pekerja dengan pemberi kerja adalah bukan pihak yang berlawanan, ya, tapi namun adalah mitra, gitu ya. Jadi pekerja, pemberi kerja ini mitra, ya. Jadi mitra di dalam menempuh, ya, menempuh kehidupan. Jadi bukan cuma suami istri aja ya, tapi antara pekerja dengan pemberi kerja, sehingga jangan sampai saling merugikan, ya. Jadi pemberi kerja jangan mengharapkan dengan memberikan upah atau bayaran sesedikit mungkin, mengharapkan tenaga sebanyak mungkin. Kemudian juga pekerja jangan mengharapkan upah sebanyak mungkin dengan mengerahkan tenaga sesedikit mungkin, ya. Tapi di sini harus ada kesepakatan, komitmen, loyalitas, ya, dan sense of belonging, ya. Jadi sama-sama. Karena sebetulnya kita ini melakukan pekerjaan itu bukan untuk meraih segala sesuatu yang ada di depan, kemudian ditaruh setinggi bintang gitu ya. Memang tujuannya kayak gitu tujuannya. Tapi sebetulnya adalah rasa terima kasih kepada Tuhan, ya. Karena kita ini dilahirkan bisa melakukan pekerjaan, ya. Jadi suatu pengabdian, begitu sih sebetulnya. Terima kasih. Wah, sangat insightful ya. Luar biasa. Banyak sekali insight yang kita terima dari tadi, ya, begitu. Oke, karena sesi ini telah berakhir, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bulani selaku narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian kami minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah kalimat ataupun mungkin salah pernyataan juga gitu. Mohon dimaafkan karena kami hanyalah mahasiswa gitu ya. Mahasiswa gitu ya. Enggak dipotong nilainya kok. Oh enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau bisa tambah. Waduh. Kayaknya punya nilai plus ya kalau kayak gini kan. Waduh. Amin. Ada ini tersendiri ya, ada niat terselubung. Ada terhubungnya ternyata. Wah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa ya, bisa ngobrol dengan Bulani dan membahas kasus yang juga luar biasa. Ya, lagi hot-hotnya juga. Iya, lagi hot-hotnya dan luar biasa mindful banget ya, gitu. Oke, segitu saja. Apakah ada yang disampaikan dari Adi? Kalau bagi saya tidak ada sudah, karena sudah lengkap dari Bulani sendiri. Nah, oke. Dan juga terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. See you in the next ALSA in the current issues. Contribute and develop as one. May ALSA Always be one.